Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pak Danang, menurut Bapak, seberapa efektifkah nanti ini Satgas bisa menekan peredaran barang-barang impor ilegal? Pertanyaan seberapa efektif nih repot untuk jawab nih. Tapi pertama kami harus apresiasi lah. Terbentuknya Satgas ini sebuah reaksi cepat dari Kemendak untuk melakukan satu tindakan kuratif ya. Tapi selain dari terbentuknya Satgas yang kita harap benar-benar bisa melakukan satu resolusi dari permasalahan begitu banyaknya barang impor ilegal, ini mestinya juga sekaligus ini koreksi loh Mas Bara, Bang Bara, sorry. Ini juga sekaligus menunjukkan begitu banyaknya pemerintah melahirkan satgas-satgas dalam rangka mengatasi berbagai macam masalah. Ini juga menunjukkan sekaligus kelemahan pemerintah karena satgas-satgas itu dibentuk dengan komposisi banyak orang pemerintah di situ, pejabat ex officio yang ada di situ untuk menjadi anggota Satgas. Padahal tupoksi utamanya teman-teman Satgas yang dibentuk di situ kan memang sudah tupoksi perizinan, sudah tupoksi pengawasan, tupoksi pengendalian kan begitu. Tapi dibentuk lagi sebuah Satgas yang akhirnya kemudian menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan secara teknokratis, secara birokratis itu tidak terlalu efektif di dalam konteks pengendalian pengawasan impor. Nah sekarang kita cari kesalahannya di mana. Jangan hanya sekedar kita blaming ke salah satu lembaga. Kemendak sudah benar kok. Menteri Zulhas saya kira orang yang sangat proaktif gitu. Tapi ada satu kendala juga. Mungkin beliau kurang banyak ngopi sama Pak Agus, kurang banyak ngopi sama Dirjen Bea Cukai gitu. Ya. Loh contoh terbaru kan kita lihat statement Pak Agus ya, Bang Bara ya. Disebutkan di situ ada perusahaan manufaktur punya persetujuan impor dari Kemendak 1 juta ton atau 1 juta pieces atau meter nggak ngerti. Tapi pada kenyataannya bisa masuk 4 juta. Nah ini masalahnya ada di kesalahan Mendak atau kesalahan pengawas di pelabuhan kan Bea Cukai. Nah ini yang harus kita cari sehingga yang kita temukan di dalam Satgas nanti ekspektasi dunia usaha pasti melihat hulu-hulu seperti itu. Kita mulai harus berpikir bahwa masalahnya bukan hasil dari Satgas yang dibentuk kecil ad hoc yang meresahkan pedagang itu, saya kira bukan itu. Tapi masalah utamanya adalah bagaimana kementerian berbesar hati mengaudit internalnya. Bagaimana Kemendak menerbitkan PI-nya, apakah ada banyak makelar PI, makelar kuota Bang. Kita kan dengar di mana-mana gitu, tapi tidak pernah sebuah proses audit dilakukan untuk melihat seberapa besar kuota, bagaimana cara kuota itu didapatkan, terus kemudian mengaudit bagaimana Bea Cukai melakukan relaksasi terhadap barang-barang yang sudah terlanjur masuk atau Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap kuota yang sudah diberikan izin oleh Kemendak ke situ. Dan kemudian kita harus melihat juga bahwa ada sebuah proses besar yang mestinya kita lakukan dalam konteks hubungan antar lembaga. Bukan hal-hal kecil seperti Satgas, Bang Bara. Tapi hubungan antar menteri ini loh. Makanya dibikin Satgas biar saling terhubung begitu, Mas. Tapi Satgas itu hasilnya contoh, Satgas anti pungli dibentuk Pak Presiden. Kurang lebih 5 tahun yang lalu. Hasilnya apa? Pertanyaan untuk kita nih. Ya kan? Anti pungli loh. Ini masalah-masalah yang sangat-sangat mendasar di sektor perizinan investasi. Pungli banyak di investasi. Anda mau urus izin apa? Pungli para oknum birokrat banyak main di situ. Tapi Satgas yang dibentuk itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali heboh di media saja. Nah kita harus melihatnya sebagai sebuah evaluasi. Dulu Satgas-Satgas banyak banget dibentuk. Kita bisa sebutkan puluhan Satgas dibentuk di era Pak Jokowi. Dalam rangka importasi gula rafinasi misalnya. Dalam rangka baja, dalam rangka anti pungli, pelabuhan pada waktu itu juga. Tapi kemudian tidak terlalu menghasilkan sesuatu temuan yang secara transparan diberikan kepada publik. Akhirnya kemudian Satgas itu seperti sebuah tim yang kemudian seperti boneka gitu yang tergantung dikendalikan oleh siapa. Karena temuan-temuan tidak pernah diekspos ke publik. Sama seperti ketika kemarin terkait thrifting Abang. Terkait thrifting, yang menjadi korban penindakan para pedagang, sorry ya nggak boleh sebut thrifting ya, barang bekas impor ilegal gitu. Yang ditindak teman-teman pedagang di situ, tetapi importirnya, gudangnya itu tidak pernah mendapatkan exposure dan kita tidak pernah mendapatkan satu
kejadian yang diangkat ke peradilan, ke pengadilan. Sehingga ya selesai dengan itu, teman-teman akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi tren juga Jadi tren di pemerintah untuk membentuk satgas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya sudah di dalam kewenangan masing-masing lembaga itu. Ya itu tadi, Pak Jul sama Pak Agus sama Dirjen Bea Cukai mungkin sama Bu Sri Mulyani kurang ngopi, Pak. Jadi konteksnya itu nggak pernah dibahas di meja makan oleh mereka, jadi ujung-ujung aja, hilir-hilir aja nih. Baik. Saya mau ke Pak Vicky. Pak Vicky, ini kalau dari Kemenkop sendiri kan sebetulnya cukup terdampak ya dengan peredaran barang-barang impor ilegal ya. Lalu sejauh ini dampaknya seberapa besar sih? Yang pasti besar sekali. Kalau kita bilang sekarang itu UMKM lokal kita ini digempur dari darat, udara, dan perbatasan. Pak Teten, Menteri Koperasi UKM ini sebetulnya sudah berulang kali membunyikan lonceng marah bahaya. Dari mulai 2021 kalau masih ingat viral kasus Mr. Who. Pada saat itu produk dari e-commerce cross border impor itu nyampe ke pelosok-pelosok perumahan ini dengan harga murah sekali, bahkan nyaris gratis pada saat itu. 2022, 2023 TikTok Shop pada saat itu kan kita temukan ternyata belum berizin. Pada saat itu tuh sekarang sudah diakuisisi, sekarang udah ngurusin compliance izinnya lagi ya melalui proses akuisisi Tokopedia misalnya. Kemudian kita ingat lagi tadi yang barang bekas impor ilegal. Saat ini kita juga lagi memonitor Bang Bara, ada produk, ada event ya, China Expo. Ini udah setahun tuh 5-6 kali. Terakhir tuh di Kemayoran, J Expo. Itu transaksinya diklaim oleh panitia triliunan. Mereka memprodusen yang kemudian mencari partner lokal untuk memproduksinya di China. Itu udah eventnya 1 minggu, 2 minggu gitu. Ada bulan September ada lagi nih September depan, Oktober depan ada lagi nih. Jadi itu yang di darat contohnya gitu ya. Terus kita kemudian menyuarakan juga Temu. Ada satu platform yang M2C, manufacture to customer langsung. 80.000 pabrik dari China tuh akan masuk gitu. Akan masuk. Di Amerika udah jadi platform nomor 1 yang terbesar di download. Amazon butuh 11-an tahun untuk mendapatkan 60 juta pengguna. Temu ini hanya dikurang 1 tahun. Di Korea, di Jepang, di ASEAN ini udah mulai. Bahkan di Indonesia belum. Harusnya sama Bang Bara sama Pak Mendag, Pak Zulhas pasti akan dilarang lah. Ini karena kan harusnya dilarang gitu. Toh kita juga sebetulnya sudah melarang melalui Permendag 31 2023 kemarin barang impor cross border dibatasi 100 US dollar. Jadi artinya ini betul-betul sekarang lagi pukulan tuh untuk UMKM tuh habis-habisan. Tadi contoh bahwa misalnya dari jumlah pengguna jilbab, kerudung, ya, pakaian muslim, itu data dari World Economic Forum itu tahun 2021 di Indonesia itu transaksinya ada kurang lebih 69 triliun billion US dollar. Artinya setara dengan 111 triliun setahun. 75%-nya itu udah impor. Jadi bayangkan. Kemudian belum lagi kalau dapat laporan di hotline kami, itu setiap hari selalu ada laporan. Kami udah tutup 2 line, 3 line, 1 line, 2 line pabrik UKM itu ada yang 10, ada yang 20. Jadi sebenarnya sekarang tuh udah terdampak habis. Brand-brandnya juga habis karena nggak mampu tadi kompetisi harga. Kami ini kalau UKM bikin brand mesti ngurusin pertama HKI dulu merek. Bikin toko HKI dulu ada registrasi 1,1 juta rupiah. Untuk bikin satu kaos itu dan jualan di toko itu untuk ngurusin hak patennya aja itu sekian rupiah. Belum badan hukum, belum pajak, belum urusan semuanya. Nah ketika di compete dengan barang impor yang murah, udah gak akan bisa. Seperti bertahan. tidak ada keberpihakan terhadap UMKM yang kita ya, inginkan Pak? adalah equal playing field. Tadi disampaikan loncengnya sudah dibunyikan sejak 2021, Betul. tapi Satgasnya baru dibikin sekarang. Terlambat nggak sih kira-kira ini? Saya rasa gini, 2021 kan terkait dengan e-commerce. Pada saat itu masih Pak Lutfi ya. Pak Lutfi kemudian dilanjutkan Pak Zulhas di 2023 dan revisi Permendag 50 2020 terkait dengan perdagangan elektronik. Ini direvisi di eranya Pak Zulhas. Dan
sudah diatur tuh pembatasan tadi harga di impor cross border, tidak boleh ada socio commerce. Jadi sosial media yang bertransaksi dilarang gitu. Oke. Dan seterusnya itu sebetulnya ada follow up gitu ya. Nah, tapi memang persoalannya sekarang yang di perbatasan dan yang di darat nih. Pak Putri, itu Baik. yang sebenarnya jadi catatan. Baik, Pak Mansuri kayaknya udah mau membalas nih. Iya, saya terharu sebenarnya atau sakit hati sebenarnya. Oke, sakit hatinya. Pak Vicky yang ada di dalam saja itu menyatakan bahwa kesulitan. Bagaimana Kesulitan. kami di bawah? Baik, sakit hatinya boleh disampaikan usai jeda berikut. Oke, baik. Kita akan kembali sesaat lagi.